kamu ingin kaya, tahajud. Kalau kamu ingin sukses, duha. Saya nggak pernah jadi seperti itu. Kalau kamu tahajud, lillahi ta'ala. Doa pun begitu. Duha, lillahi ta'ala. Loh kan, boleh kan kita berdoa memohon pada Allah Ta'ala baru saja setelah sholat? Boleh. Nah, kan beda nih. Karena porsinya memang beda-beda. Sholatnya lillahi ta'ala, berdoa monggo. Gitu. Dan inilah kita itu namanya mengikuti aturan Allah. Jadi dengan kita turunkan benar-benar karena lillahi ta'ala, inilah nanti Allah itu akan mengatur akhirnya. Rizki-rizki kita itu diatur dari mulai kehidupan rumah tangga kita yang dulunya sering panas jadi adem. Itu bukan adem karena kepandaian kita menaklukkan pasangan kita, enggak, karena Allah berkehendak. Nah, jangan merasa pandai bahwa oh ademnya keluarga saya karena saya sering tahajud, saya sering baca ini. Enggak, itu Allah berkehendak. Menginginkan seperti itu ya. Iya, karena kita sudah mencoba di akhiratnya seperti itu. Jadi kita harus paham ma syabaka min hasanatin fa min Allah. Nah, itu harus kita ingat, selalu kita ingat. Apa saja dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Nikmat itu bukan hanya cuma sisi harta, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling pengertian aja. Ini tetap dari sisi Allah, bukan dari kepandaian kita, bukan kita yang jago dengan dalil-dalil agama. Bukan. Wong yang jago dalil agama juga kehidupan sehari-hari yang morat-marit banyak, kan gitu. Nah, ini harus kita sadari bahwa semuanya ini Allah. Nah, inilah yang sebenarnya apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, kita harus mengerjakan akhiratnya. Jadi tahu bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari Allah. Nah, itu akhirat. Tahu karena dalilnya jelas, itu akhirat. Serahkan sama Allah. Semakin kita banyak tahu, kemudian kita banyak bersyukur, akhirat itu kita akan tumpuk pahala-pahala akhirat. Dan nanti dari Allah sendiri yang akan mengatur rizki, termasuk rizki dunianya, termasuk rizki keluarga, termasuk rizki anak-anak kita. Nah, kalau seseorang sudah melakukan itu, berbuat kebaikan, mengerjakan amal soleh, melakukan segala sesuatu niatan lillahi ta'ala, mengejar akhirat, benar-benar mengejar akhirat itu maksudnya, dan insya Allah akan memudahkan segala urusannya. Harus ingat, Gimana? tetap harus ikhtiar. Tetap harus ikhtiar. Tetap ikhtiar itu. Makanya Karena ada seseorang yang dia kelihatannya mengejar akhirat tapi dia malas. Nah, itu bukan akhirat. Titik dia nggak mau ikhtiar, itu bukan akhirat. Seorang yang dia itu belajar takwa kepada Allah Ta'ala, berikhtiar mencari rizki di muka bumi dalam bentuk rizki harta, itu juga akhirat. Termasuk berdoa juga maksudnya. Termasuk berdoa, itu disuruh oleh Allah Ta'ala, itu akhirat. Berdoa yang baik. Berdoa, nggak boleh berdoa kamu ketabrak mobil, kamu ketabrak truk, kamu ini, rezeki kamu nggak berkah nih, atau doa nggak berkah. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini harus, berarti kita harus dalam berdoa pun harus tujuannya akhirat. Wong kita didolimi aja Allah menyuruh kita itu mendoakan agar diselamatkan orang yang menzalimi kita. Lah kok kita itu belum diapa-apain, nggak tahu. Nah, ini malah mendoakan yang kurang baik, dan itu sebenarnya nggak boleh lah kita seperti itu. Jadi harus tetap ada ikhtiar. Karena ikhtiar ini salah satu jalan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau dia hanya sholat, baca Quran, sholat, mohon maaf nih, saya nggak ngejek, bukan. Tapi dia tidak mau ikhtiar, padahal faidat qudiyatis sholatu fantasiru fil ard, itu sudah jelas sekali. Setelah kamu tunaikan sholat, bertebarlah kamu di muka bumi. Nah, ini bertebaran ini maksudnya itu ikhtiar dalam semua hal yang dipunyai manusia. Nah, itu untuk mencari rizki dalam bentuk harta, atau bertebaran dari sisi rizki yang lain, yaitu umpamanya ta'aruf. Nah, itu sama ta'aruf, itu kan sama berikhtiar. Tetap harus ada ikhtiar, dan ikhtiar itu nggak main-main. Kenapa kamu berikhtiar?
karena saya harus mencari uang. Nah itu salah. Kenapa kamu berikhtiar? Saya disuruh berikhtiar oleh Allah Ta'ala. Lah itu baru lillahi ta'ala. Karena mencari uang, Allah nanti yang akan memberi. Dikasih apa belum atau enggak. Karena ada orang ikhtiar gagal. Ada orang ikhtiar gagal. Ada orang ikhtiar dihalangi oleh orang lain. Nah itu dia harus menyelesaikan halangan itu. Cara menyelesaikan, serahkan sama Allah. Enggak bisa. Jadi perbedaan ketika orang sudah mendekatkan diri kepada Allah dalam arti mengejar akhirat itu, doa itu jadi begini mungkin Ustaz ya. Orang itu mengetahui bahwa doa itu bisa saja belum dikabulkan atau bisa tidak dikabulkan. Belum. Karena kan orang banyak berpikir kalau doa pasti dikabulkan begitu. Karena apalagi saya sudah lillahi ta'ala, sudah ini gitu kan. Tapi kan ada bagian di mana ternyata doa itu tidak selalu dikabulkan untuk orang tersebut Di dunia. di dunia. Tapi di akhirat Iya, dikabulkan. di akhirat dikabulkan insya Allah. Karena Jelas, kadang kan ya. orang gini Pak Ustadz, yang sering saya temui ya, orang ini memiliki keilmuan yang tinggi, kemudian juga secara keimanannya ya terlihatnya seperti itu. Tapi terkadang ketika memang doanya mungkin barangkali belum terijabah oleh Allah, nggak seperti yang Pak Ustadz ceritakan tadi gitu loh. Goncang. Nah itu Pak Ustadz. Lah berarti dia keilmuannya itu hanya hafalan. Nah, ini dia. Jadi belum aplikatif istilahnya. Jadi ilmu itu harus diaplikasikan. Betul. Jadi kalau mamanya begini nih, Allah itu menyuruh kita itu sabar. Secara keilmuan kan ngerti bahwa Allah menyuruh sabar. Tapi aplikasi kan belum tentu. Iya itu. Lah kan gitu, tahu ilmunya, Ilmunya tahu. tapi nggak ngerti Rata-rata semua orang tahu lah ilmunya Pak Nah, Ustadz. iya. Tapi yang susah itu kan aplikasinya. 1:10, 100. Jauh sebenarnya itu perbandingan jauh karena setiap ilmu yang ada dalam Quran atau dalam Sunnah itu harus diaplikasikan. Jadi nggak bisa buat main-main. Jadi Betul. harus diaplikasikan. Nah, yang diaplikasikan itulah yang namanya akhirat. Diaplikasikan karena Allah itu akhirat tetepan. Ya bisa aplikasikan kan kayak tadi. Kenapa kamu kerja? Kan saya punya keluarga, punya anak, saya harus hidupi. Nah, itu bukan lillahi ta'ala. Itu tetap dunia. Itu bilang karena untuk saya punya istri, punya anak, punya keluarga, saya hidupi, itu dunia. Kenapa kamu kerja? Saya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Nah, ini akhirat. Jadi betul-betul jawaban itu tepat. Sehingga dalam kita berikhtiar itu menjaga kita tidak melakukan hal-hal yang negatif atau syirik atau musik dan sebagainya. Seumpama nih Pak Ustadz sering banget pasti ketemu orang banyak gitu, kemudian bilang, wah Masya Allah Pak Ustadz, Alhamdulillah Pak Ustadz ya, sekarang begini, misalkan nih kalau saya nih ya gitu ya, Alhamdulillah sekarang sukses, masuk TV. Nah itu kita gimana cara menjawabnya Pak Ustadz untuk meredam itu gitu? Karena Sebenarnya bukan meredam itu. Pada waktu ada seseorang bilang seperti itu ujian kita. Nah itu gimana harus Dibilang aja kali Allah baru mengizinkan saya. Allah tetepan. Allah baru mengizinkan. Allah baru mengizinkan saya masuk TV. Kan begitu jawabannya. Semuanya itu Allah, bukan siapa-siapa. Nah, yang berkehendak Allah, tangannya Mbak Diasan, Mbak Devi, kan seperti itu. Mbak Susi, Teh Gina, Mbak Uut, seperti itu. Itu tangan-tangannya istilahnya. Tapi jawaban kita ya karena Allah yang menginginkan saya masuk TV. Dan masuk TV pun itu menjadi ujian saya. Kan begitu. Karena pada waktu seorang masuk TV itu yang keluar mau sombong apa enggak. Iya. Iya itu dia. Karena banyak orang yang masuk TV akhirnya dia merasa masuk TV sekali, 2 kali, 3 kali merasa menjadi artis kan gitu. Akhirnya kehidupan dia memiripkan dirinya itu kayak artis gitu. Kan gitu. Jadi konsumtif dan sebagainya. Akhirnya hutang. Kan gitu. Repot itu. Ini hanya pandangan saya ya, kalau salah ya mohon maaf gitu. Iya. Nah, karena kan kita tuh kepleset tuh karena pujian dari orang, jadi maksudnya Rata-rata rata-rata kan begitu, Iya. bukan jarang, sering begitu. Nah,
Jujur aja Pak Ustadz, saya dulu awal-awal ketika memang orang saya seneng tuh. Iya. Ya, Ketika ada orang yang seperti itu ya, wah, apalagi kan pulang ketemu teman-teman zaman sekolah dulu tuh, kemudian orang kayaknya seneng banget gitu disanjung tuh gitu. Terus kemudian sini jadi kebalikannya, saya Malu ya? takut. Makanya Iya. kalau ada gitu, kadang-kadang saya alihkan kemana atau saya mau ketemu orang putar balik gitu. Karena ajaklah. khawatir gitu loh. Iya, ajaklah seseorang termasuk diri kita itu lebih dekat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau diberi sesuatu kenikmatan, ya tetap ini dari Allah. Itu juga bentuk dakwah. Itu bentuk dakwah. Itu kan satu ayat itu jelas. Dan banyak ayat yang mengatakan demikian, walaupun jenisnya satu. Ya, itu tetap dakwah. Jadi orang itu nanti dia akan merekam. Oh, lo kena, lo itu kan anumu, inimu. Ah, baru dakwah berikutnya ngomong apa. Nah, itu dakwah. Kemudian Pak Ustadz, alhamdulillah nih, ini statementnya gini. Misalkan nih, saya sama istri lagi ada kelas di rumah misalkan. Kelas fisik nih. Apa? Apa kelas verbal nih? Kelas Close action. Iya, iya. Ya ada permasalahan lah gitu. Oh iya masalah. Masalah. Saya tahu masalahnya itu. Apa tuh? Masuk TV. Ah, kenapa? Karena rusak terus TV masuk. Orangnya gede. Ketika istri kemudian berikhtiar untuk supaya bagaimana permasalahan tidak menjadi besar dan suami itu luluh, akhirnya dia membacakan sesuatu di air yang akan diberikan kepada suami, kan gitu Pak Ustadz ya. Kemudian ketika dikonfirmasi lagi kenapa melakukan itu, karena tujuannya sudah pasti bukan lain tujuannya untuk ngadepin rumah tangga kan gitu. Tapi orang ini berdalil lagi, tapi saya ketika membaca itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dulu tujuannya untuk suami saya, Allah melunakkan hati suami saya. Itu gimana Pak Ustadz? Ya, pertanyaannya kalau pakai air ditiupin, apa yang ditiupin ke air? Jinnya. Jin kan yang masuk keluar tuh. Gitu. Jadi ditanyain aja yang ditiupin ke air apa? Jadi prosesnya ini Pak Ustadz ya? Lah kan sebenarnya kan orang itu dengan setan itu kan lebih pandai setannya. Kalau saya bodoh aja kok, yang ditiupin ke air apa ya? Gitu aja. Kalau saya bodoh-bodohan aja, saya nggak tahu. Walaupun saya tahu, tapi saya bilang saya nggak tahu tuh apa yang ditiupin ke air. Oh ini kan air doa. Nah kalau dukun itu, oh kan bedanya di mana? Kan gitu harusnya. Tahu lillahi ta'ala juga dari mana ya gitu? Iya. Kalau lillahi ta'ala dari mana? Kan ini bacaan ini hanya untuk duniawi aja. Iya. Jelas duniawi untuk apa? Biar tenang, Iya. biar luluh. Meluluhkan. Kan duniawi. Iya. Mana yang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah. Tidak ada selingkuhan. Tidak ada selingkuhan. Kalau Mas Bobi yang namanya cinta sama Mbak Kia, ya Mbak Kia. Bukan ada Kia KW 1, Kia KW 2. Asik. Kan gitu ceritanya. Bener. Nah, kalau cinta sama ini Kia juga kan gitu. Ini Kia nih, gitu. Yang di air ini Kia. Saya lihatnya Kia, sayang sama Kia. Lah kok pakai air? Padahal Kia yang lain tuh nggak usah pakai air, kan bisa ngomong sebenarnya. Tapi Doa Kia kan hanya begitu. Tapi Kia yang kedua ini akan terjadi, Ustaz. Kiamat. Saya udah deg-degan nih Pak Ustadz. Jadi sebenarnya yang namanya lillahi ta'ala itu tidak diselingkuhi oleh Allah. Iya. Tidak diduakan, tidak diduakan. Iya. Jadi kalau doa cukup doa Doa itu aja. ya Allah luluhkan hati suamiku. Nah Allah itu nanti memproses siapa yang berdoa, dilihat imannya, dilihat amal solehnya, baru nanti Allah memberikan jawaban ini dengan iman sekian, amal soleh sekian, ini doanya baru dikabulkan sekian. Kan begitu cara Allah itu. Menurut saya, kenapa menurut saya? Saya ngamati banyak orang kok. Iya, saya ngamatin banyak orang. Kenapa coba? Kasus disiraman kolbu banyak yang sudah diruqyah. Kenapa nggak sembuh? Kan pertanyaan ringan. Padahal dibacakan ayat suci Al-Quran. Malah nih yang Nah, itu kan kita nggak ngerti kenapa dibacain kok masih di situ. Kan harus berpikir. iya bener. Iya kan?
Bukan ngotot bahwa ini yang benar, kan begitu. Bukan ngotot berpikir, loh kok nggak hilang-hilang ya, kan begitu harus mikirnya. Ada yang salah nggak di saya, kan harus begitu, mikirnya itu harus begitu. Kenapa saya naik mobil itu kok nabrak terus ya, kan begitu. Kan harus dipikir. Jadi bukan, ini garis bawah ini tebal nih, karena ini orang tuh mulai pinter nyari-nyari ini Pak Ustadz, nyari-nyari kebenaran sebetulnya lewat apa yang disampaikan oleh siraman kolbu, khususnya Pak Ustadz ya. Jadi bukan dititik beratkan, bukan ketika melakukan sesuatu itu niatnya lillahi ta'ala, tapi apa yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah itu Pak Ustadz ya, bukan melalui media-media tertentu tadi Iya, kan? enggak, karena doa pada Allah itu nggak melalui media. Nggak ada pihak ketiga. Nggak berarti, ada, kan? nggak ada selingkuhan, Nggak ada nggak ada selingkuhan, media, itu. emang nggak ada. Nggak, kalau dalam Quran itu tidak ada perantara. Jadi kita langsung doa Langsung aja. doa aja pada Allah Ta'ala. Emang kalau melakukan itu tiupin, emang napasnya mengandung apa sih? Gitu Pak Ustadz kalau begitu ya. Iya. Nah nanti kalau orang, ada orang Jepang nih, dia meneliti setelah dibaca ini, akhir ini begini, alah. Itu kan hanya merealisasikan aja. Kalau saya tanya, apa yang bisa merubah itu? Emang Allah bisa kamu gunakan untuk menjadikan air itu berubah seperti itu? Kamu menyuruh Allah menjadikan air berubah, bisa nggak? Itu. Dia bilang, dia akan bingung. Berarti Allah itu pesuruh kamu suruh menjadikan air itu berubah. Kalau saya ganti kalimatnya seperti itu, ngerti nggak dia kira-kira? Berarti manusia yang membacakan tertentu pada air sehingga air itu berubah, berarti dia lebih hebat daripada Allah. Karena dia bisa menyuruh Allah Ta'ala. Nah kalau lebih hebat bolehlah, oke kita buktikan. Nih, ini ada kasus. Kalau saya lihat umurnya, dia di bawah 45 kena kanker. Bacain itu dengan itu. Mampu nggak dia? Bacain dengan itu, boleh pakai air segalon, segentong, seini. Bacain aja, kasih. Nah, itu harus dibuktiin. Kalau memang nggak taunya itu nggak bisa, pertanyaan saya ubah lagi, berarti Allah nggak bisa ngobatin kanker atau tumor. Nah, itu harus berjalan. Penelitian tuh seperti itu, jangan sepotong. Ini dari Allah. Tapi yang belakangnya enggak, lu juga seperti itu. Kita itu hidup dunia itu untuk menuju akhirat. Akhirat itu dibagi dua, surga sama neraka. Kemudian Kan begitu, ya? ketika orang membaca lagi ayat yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia alami untuk menyelesaikan permasalahannya, berarti dia juga menyelingkuhi dengan ayat Ayat tersebut. sebenarnya. Nah, ayat itu kan dari Allah juga. Kenapa menyelingkuhi? Itu dia. Ya, karena kan kadang-kadang masalahnya apa ayat dibacainnya kemana gitu ya. Gitu. Kan secara logikanya kan artinya harus sesuai. Sebenarnya gini, kalau umpamanya Mas Bobi berantem sama Mbak Kia, Ya. Mas Bobi ingin meluluhkan Mbak Kia, kenapa harus pakai air? Boya doa pada Allah Ta'ala, ya Allah kumohon padamu agar engkau redakan emosinya Kia istriku, satu. Yang kedua, berikanlah kami saling pengertian dan harmonis, amin, selesai. Kan gitu? Itu kan menuju ke titik yang benar, ya kan gitu? Nah kalau kita membaca sesuatu, wahai Kiaku sayang, Ini asik ini. Di air lagi Ustaz, di air. aku adalah laki-laki yang terbuang, sering dikhianati dengan wanita, sering makan bakso, sering cuci piring. Kan nggak ketemu sama ributnya. Iya itu benar. Kakak tadi ada Zoom ya? Kan betul begitu nih. Ada Zoom. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Lagi mana bisa sembuh? Ada doang. Sebentar Kan lagi gitu istri. sebenarnya. Jadi, saya ngomong begini ini sebenarnya intinya adalah ayat yang dibaca itu isinya doa yang sama seperti yang kita inginkan, tidak. Sebenarnya itu. Itu dulu Ustaz ya. Kalau ayat itu sama seperti yang kita inginkan, saya bilang Iya. boleh, loh. Iya, Kan iya. gitu. Nyambung. Saya tuh nggak bilang tidak boleh. Sebetulnya itu Boleh. intinya ya guys. Aduh. Kalau umpamanya oke, kalau ada sihir kalau santet nih. Iya. Kalau baca Al-Falaq Anas boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena itu doa. Lah kalau baca surat yang lain untuk agar sihir itu tidak masuk, baca apa? Surat ini, Man. Lah cari di situ ada untuk nolak sihir enggak? Nah, kalau baca Al-Ikhlas sama Al-Falaq sama Anas Heeh. 372 kali, Ya Allah. itu udah beda makna Pak Ustaz. Ya sudah beda makna, berarti dia mencoba
membentengi. Membentengi ya. Tapi Niatnya kenyataan nih, bisa nggak sih kan gitu? Iya, iya. Saya tidak melihat ayat Qur'annya. Iya, iya. Saya hanya cuma melihat praktisinya. Praktisi. Emang bisa nggak dia? Dia, saya tidak lihat ayat. Oke. Karena ayatnya sudah benar. Praktisinya bisa nggak? Kamu baca itu bisa nggak? Berapa kali? Bisa nggak? Tapi kemudian jinnya hilang. Itu hilang apa ngumpet? Kan nggak tahu juga dia. Iya. Kalau dia bilang, emang kamu lihat dia hilang. Susah itu. Loh, kan nggak bisa jawab juga. Apalagi dalam